kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Rositasari, saya Rosida, saya Dina Alfaria, saya Niken Arta Kurnia, dan saya Siti Farida Nur Aziza. Kami di sini akan menjelaskan dan mempraktekkan tata cara sholat dalam keadaan sakit. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, seperti yang telah kita pahami bahwa Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana tata cara sholat, baik itu dalam keadaan sakit ataupun bepergian. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari kelompok 7 mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Mitro akan memberikan bagaimana tata cara dan penjelasan mengenai sholat dalam keadaan sakit. Untuk penjelasannya, silahkan simak dari video awal sampai akhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Pada dasarnya, orang sakit sama dengan orang sehat dalam kewajiban melaksanakan sholat. Hanya saja, bagi orang sakit, ada beberapa keringanan dalam melaksanakannya. Ajaran Islam memberikan keringanan dalam melaksanakan sholat. Bagi orang yang sakit, jika tidak bisa berdiri, boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh melaksanakan dengan berbaring. Meskipun dalam ibadah wajib, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan beban kepada hambanya. Seorang hamba boleh melaksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuannya. Lalu bagaimana cara sholat orang sakit? Di sini saya akan menjelaskan tentang melaksanakan sholat dengan cara duduk. Yang pertama, ambillah posisi duduk menghadap kiblat seperti duduk di antara dua sujud. Lalu yang kedua, membaca niat untuk mengerjakan sholat. Kita juga bisa duduk dengan posisi tegak. Yang ketiga, kemudian takbiratul ikram atau mengangkat kedua tangan, kemudian bersedekap. Dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat dalam Al-Quran atau surat pendek. Kemudian ruku dalam menundukkan kepala dan membungkukkan sedikit badannya. Yang keenam, iktidal dengan duduk kedua tangan diangkat dengan kepala ditegakkan. Kemudian sujud seperti dalam sholat dengan berdiri. Ketika kita sholat dengan duduk tegak, maka kita bisa membungkukkan badan kita lebih banyak lagi. Kemudian duduk di antara dua sujud atau duduk biasa. Kemudian duduk tahiyat awal dilakukan semampunya dan duduk tahiyat akhir juga dilakukan semampunya. Kemudian gerakan terakhir yaitu salam dengan menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Apabila tidak bisa duduk tawaruk atau iftirasi, diperbolehkan melaksanakan sholat dengan bersila. Dalam hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakan sholat dengan bersila, sedangkan bacaan sholat yang duduk sama dengan sholat dengan berdiri. Orang yang tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, diperbolehkan melaksanakan sholat dengan berbaring. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya yang taat dengan kewajiban yang berat. Allah akan memberikan keringanan kepada hambanya yang beriman. Di sini saya akan menjelaskan tata cara sholat dengan posisi berbaring. Tata cara sholat dengan posisi berbaring. Berbaring miring ke kanan, kepala di sebelah utara dan kaki sebelah selatan. Semua gerakan dilakukan dengan isyarat gerakan kepala atau gerakan tangan. Sedangkan bacaan-bacaan sholat seperti sholat yang sempurna, jadi dalam keadaan duduk atau berbaring pun, bacaan-bacaan sholat dibaca sama seperti ketika sholat dalam keadaan sempurna atau berdiri tegak. Selanjutnya, apabila tidak bisa miring ke kanan, sholat boleh dilakukan dengan berbaring terlentang. Dengan posisi kepala di sebelah timur, diusahakan kepala diberi bantal agar orang tersebut bisa menghadap kiblat. Semua gerakan sholat dilakukan dengan isyarat kepala atau tangan. Jika tidak bisa melakukan gerakan isyarat dengan kepala atau tangan, bisa dengan kedipan mata
Apabila sakitnya parah atau tidak bisa gerak sama sekali, tetapi masih memiliki kesadaran, diperbolehkan melaksanakan sholat di dalam hati. Baiklah semuanya, setelah kita menonton video ini, menyimak dari awal sampai akhir, saya yakin teman-teman semua telah paham bagaimana tata cara sholat dalam keadaan sakit. Ternyata ada beberapa orang yang dianjurkan untuk tidak melaksanakan sholat. Yang pertama, yaitu orang yang hilang akal. Orang-orang hilang akal ini dianjurkan untuk melaksanakan sholat apabila ingatannya telah kembali lagi. Yang kedua, yaitu orang yang tertidur. Orang yang tertidur itu pasti hilang akalnya, baik itu tidak ingat tentang sekitarnya. Maka apabila dia sudah ingat, sudah sadar dari bangun tidurnya, maka ia wajib mengkodok sholatnya apabila waktu untuk sholat telah berlalu. Yang ketiga, yaitu orang yang lupa. Orang yang lupa ini, ia tetap wajib melaksanakan sholatnya apabila dia sudah ingat. Jika waktu sholat berlalu, maka ia wajib mengkodok sholat yang telah ia tinggalkan tadi. Itulah teman-teman bagaimana tata cara sholat dan orang-orang yang dianjurkan tidak melaksanakan sholat. Demikianlah video penjelasan dan praktek mengenai tata cara sholat dalam keadaan sakit. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.